السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu dan memberikan kita kesempatan. Semoga setiap waktu dan kesempatan yang Allah hadirkan sebagai amanah ini mampu mengantarkan kita menjadi abdan syakura. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan wasiat takwa kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai permodalan, sebagai bekal yang terbaik yang telah Allah ingatkan kepada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perjuangan Ramadan yang sudah kita lewati, kemenangan Aidil Fitri yang sudah kita rayakan, bukanlah berarti akhir dari perjuangan kita sebagai seorang mukmin, tetapi justru tantangan kita. Segala bentuk pengorbanan ingin membuktikan loyalitas tanda keimanan kita kepada Allah justru makin berat, karena mempertahankan hasil dan nilai ketakwaan itu jauh lebih sulit ketimbang mendapatkan ketakwaan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Menjaga dan memeliharanya membutuhkan energi dan perjuangan yang hebat. Oleh kerana itu, semangat kerinduan kita bertemu dengan Allah, semangat kecintaan kita beribadah dan membuktikan kesungguhan kita tunduk dan sujud di hadapan Allah tidaklah hanya terlihat dalam Ramadan saja,
Tetapi Allah ingin melihat apakah hasil natijah dari Ramadan yang sudah kita miliki dan sudah kita raih akan tetap terpatri, akan tetap bergelora, akan tetap subur dalam jiwa dan sanubari kita sebagai pribadi seorang mukmin yang sudah dihasilkan oleh Ramadan atau tidak. Maka oleh kerana itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawa kerinduan seorang mukmin ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah manifestasi dari sebuah nilai keimanan yang sudah dididik oleh Ramadan selama 1 bulan kita lewati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan bahawa tidak hanya cukup dalam Ramadan nilai ketakwaan itu kita tampakkan dan kita buktikan, tetapi mesti terikat dengan bulan-bulan setelah Ramadan, bahkan sampai lagi berjumpa dengan Ramadan, bahkan sampai akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-5, ayat ke-6 yang tadi kita bacakan di awal khutbah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at." Siapa saja yang rindu ingin bertemu dengan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya, kata Allah, ajal itu dekat datang kepada kalian. Apa hubungannya kerinduan kita bertemu dengan Allah dengan ajal yang datang dekat kepada kita? Allah hendak menggambarkan kepada kita, inilah saat yang terbaik bagi kita kaum muslimin untuk membuktikan kerinduan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan rindu bertemu dengan Allah dengan makna wa yatma'u fi sawabihi. Orang-orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang sangat merindukan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap ibadah yang kita lakukan kita mengharapkan pahala yang ujungnya nanti akan berbuah dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Solat Jumat yang kita lakukan bertabur kebaikan dan pahala yang Allah tawarkan, maka di situ kita berusaha untuk mengejarnya, dan ini jalan untuk membuktikan kerinduan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang kemudian tidak menggiurkan bagi mereka tawaran janji dan kehormatan yang ditawarkan oleh Allah, tetapi masih ada orang yang apabila manusia menjanjikan sesuatu kepada mereka, mereka akan lebih merebut janji manusia itu. Sementara janji manusia itu hanya sesuatu yang kecil dibandingkan dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Janji manusia paling bersifat duniawi yang sebentar lagi akan habis, akan kita tinggalkan. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaannya, yang di situ justru kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bukankah doa ini banyak kita panjatkan dalam Ramadan? Selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kita minta maafkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inti kemaafan dari Allah itu akan melahirkan ridha Allah, karena ridha Allah itulah yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah." Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah ingatkan ajal itu dekat datang kepada kalian. Maka rebutlah ridha Allah itu selagi nafas masih ada pada tubuh kita. Rebutlah ridha Allah itu selagi kesempatan diberikan Allah kepada kita. Karena hidup ini bukan untuk bersantai, hidup ini bukan untuk bermain, hidup ini untuk melakukan aktivitas dan kewajiban yang justru harus melahirkan nilai ibadah dan ketaatan yang akan berbuah dengan pahala, yang akan melahirkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ajalallahi la'at. Karena ada saatnya nanti kaum muslimin, ketika manusia merindukan ingin bertemu dengan kebaikan Allah, manusia ingin merebut kebaikan tawaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesempatan itu tidak ada lagi
karena hari jaza, hari pembalasan, hari di mana Allah membuktikan janjinya telah dihadapkan di hadapan mata mereka. Tetapi ada manusia, di saat-saat itulah mereka baru sadar, ingin mengejar kebaikan, ingin merebut pahala, ingin membuktikan ketaatan. Tetapi ke waktu itu tidak ada lagi waktu untuk mereka berbuat, untuk meraih dan merebut kebaikan yang ditawarkan oleh Allah. Inilah kelompok manusia yang yakinnya terlambat, yakinnya ketika keyakinannya mereka tak berguna lagi. Itulah yang Allah gambarkan dalam surah As-Sajdah yang sering kita dengarkan ayatnya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Di akhir ayat Allah mengatakan, mereka mengatakan di hadapan Allah, inna muqinun, ya Allah hari ini kami yakin ya Allah. Kenapa kalian yakin hari ini? Absarna wa sami'na, kami tengok ya Allah orang-orang yang saleh, yang taat di dunia, yang merindukan Engkau di dunia, menyegerakan ketaatan, merebut pahala darimu ya Allah. Mereka sedang berada dalam jannahmu, mereka sedang minum telaga Kausarmu, mereka sedang berdampingan dengan Rasulullah dalam jannahmu ya Allah. Sementara kami yang mendustakan ayat-ayatmu, yang tak rindu bertemu denganmu di dunia, yang disibukkan hanya sebatas dunia, tak rindu dengan pahala yang Engkau tawarkan, bahkan kami justru sibuk dengan maksiat dan dosa. Hari ini kami telah menyaksikan, kami meminum nanah dan darah manusia, kami memakan buah zakum yang berduri-duri, dan kami telah Engkau azab hari ini ya Allah. Kami sadar hari ini ya Allah, balikkan kami ke dunia, farji'na na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Inilah cerminan orang-orang yang tidak menyiapkan waktu, yang tidak menyediakan kesempatan hidupnya untuk merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang ditawarkan. Alangkah meruginya mereka. Tentu kita orang-orang yang telah terdidik dengan Ramadan, yang telah dihasilkan oleh Ramadan, yang telah merayakan Aidil Fitri, yang telah kembali kepada fitrah, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang digambarkan penyesalannya terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk menyegerakan ketaatan kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan yang akan berakhir kepada kita. Justru kesempatan adalah kehormatan untuk meninggikan derajat dan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau janji manusia kita nanti, kenapa janji Allah yang tidak pernah mengingkari janji kita khianati? Orang-orang yang beriman yakin dengan janji Allah, karena Allah akan menepati janjinya kepada setiap hamba, siapapun yang taat di hadapannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Di khutbah yang kedua ini kita ingin menjelaskan ayat berikutnya, ayat ke-6 dari surah Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kerinduan berjumpa dengan Allah bukanlah hadir dengan tiba-tiba. Mendatangi masjid membutuhkan perjuangan, mengeluarkan infak membutuhkan jihad yang besar. Meletakkan kening kita untuk selalu sujud di hadapan Allah bukanlah perbuatan yang ringan. Semua itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan jihad, membutuhkan kesungguhan, sehingga Allah menghargai wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan, merebut ridha Allah, membuktikan kecintaan ingin bertemu dengan Allah,
merindukan ridhanya dengan pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhan itu akan berpulang kepada kita. Orang-orang yang bermalas-malas, orang-orang yang bersantai-santai, orang-orang yang ingin menikmati dunia dalam santai dan berleha-leha, dan tidak mau berletih, tidak mau berpenat, tidak mau bersungguh-sungguh dalam membuktikan ketaatan mereka kepada Allah, besok mereka tidak ada waktu untuk bersantai, karena mereka akan penuh dengan azab, penuh dengan siksa di hadapan Allah. Sementara kita yang bersungguh-sungguh, yang mau berpayah-payah, yang mau membuktikan ketaatan dengan kesungguhannya, hari ini kita berpayah-payah karena besok adalah masa kita berleha-leha dan bersantai-santai menikmati pembalasan dan anugerah kehormatan ridha Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada kita. Maka jangan dibalik kaum muslimin, jangan jadikan dunia ini untuk bersantai, karena dunia bukan bersantai bagi orang-orang yang beriman. Jangan seperti mereka, orang-orang yang kufar, yang mereka bebas menikmati dunia dan bersantai menurutkan hawa nafsu mereka. Sementara kita tidak. Kita ada aturan, kita ada pedoman, kita ada tuntunan yang akan mengikat dan mengontrol apapun yang kita lakukan. Ketika kita bersungguh-sungguh membuktikan ketaatan kita sebagai hamba, maka disitulah kehormatan akan berujung dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.